Selamat pagi anak-anakku, apa kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Kemana-mana jangan berkerumun karena situasi COVID sekarang. Jadi lebih bagus kalian berada di rumah, kerjakan tugas, dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bab 6, mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Ini masih berhubungan dengan tugas kita yang minggu lalu, yaitu membuat proposal penelitian berdasarkan hasil observasi, yaitu berbentuk karya ilmiah. Kalian sudah mengerjakan, hanya saja ada beberapa anak juga yang belum bisa membedakan antara proposal kegiatan dengan penelitian. Kalau dia proposal kegiatan itu lebih condong pada kegiatan di sekitar sekolah mungkin, atau di sekitar kita. Sedangkan kalau dia proposal penelitian lebih condong kepada bentuk penelitian di lapangan yang fakta terjadi di lapangan ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca, kita bisa melihat 3 cara penyajiannya, yaitu pertama itu populer. Yang dikatakan dengan bentuk populer itu yang bentuk ringkas, kemudian sangat menarik dan sangat disukai oleh orang, karena ini biasanya digunakan di dalam media massa seperti koran, majalah, dan dalam situasi yang santai. Jadi walaupun dia itu berbentuk karya ilmiah, tapi dia lebih ringkas dan lebih menarik. Itulah yang dikatakan dengan bentuk populer. Yang kedua ada bentuk semi formal. Bentuk semi formal itu biasanya berbentuk makalah. Jadi kalau anak-anak masih mengerjakan tugas itu berbentuk makalah, itu termasuklah kepada bentuk semi formal. Biasanya ada halaman judulnya, ada kata pengantarnya, ada daftar isinya, ada pendahuluannya, ada pembahasan, ada kesimpulannya, dan ada juga daftar pustakanya. Tapi yang lebih lengkap lagi yang dikatakan dengan bentuk formal. Bentuk formal itu dilakukan oleh mahasiswa di dalam tugas akhir seperti skripsi, membuat tesis, dan disertasi. Nah, ini formatnya akan lebih lengkap, yaitu bentuk formalnya itu ada judulnya, ada tim pembimbingnya, ada kata pengantarnya, ada abstraknya, daftar isinya lengkap, ada pendahuluan, kemudian ada kerangka teori, ada metodologi penelitian, pembahasannya, simpulan, daftar pustaka, lampiran, bahkan ada daftar riwayat hidup yang membuat karya ilmiah tersebut. Dengan demikian Anda boleh lihat pekerjaan Anda yang kemarin apakah di mana itu. Di pembuatan kamu apakah di nomor 1 atau nomor 2. Kalau nomor 3 tidak mungkin. Nanti Anda boleh kembali teliti. Anda boleh identifikasi karya tulis yang Anda buat itu apakah termasuk di dalam bentuk populer atau semi formal. Kemudian kalau kita lihat karya ilmiah ini ada bermacam-macam. Ada tadi berbentuk makalah ya. Makalah itu apa sih? Ya, makalah itu sebuah karya tulis yang membahas suatu permasalahan. Biasanya itu ditulis oleh seseorang atau kelompok yang mau dipresentasikan di perkuliahan dalam bentuk seminar atau simposium. Nah, itu dia yang dikatakan dengan macam satu karya ilmiah itu makalah. Yang kedua ada skripsi. Skripsi itu adalah tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa S1. Jadi harus membuat sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi. Kalau dia misalnya mau S2, mau pasca sarjana, dia akan membuat tesis. Sedangkan untuk membuat S3 atau doktor, dia akan membuat sebuah karya ilmiah berbentuk disertasi. Dengan demikian ya, ada beberapa macam tadi karya ilmiah itu tergantung kepada apa yang kalian gunakan. Kalau kita mungkin masih berbentuk makalah biasa yang dikatakan dengan semi formal. Nah, minggu lalu kalian sudah membuat, coba cek dulu pekerjaan Anda itu apakah Anda termasuk kepada bentuk karya tulis yang semi formal atau yang dikatakan dengan bentuk populer. Nah, kalau dia bentuk populer memang lebih ringkas dan lebih menarik. Misalnya di sekitar Anda kemarin tentang sampah, ada tentang pengangguran dan lain sebagainya. Nah, kamu lihat di dalam halaman buku Anda, halaman 183 ya. Setelah mempelajari karya ilmiah, diskusikanlah dengan kelompokmu. Nah, sepertinya untuk kita berdiskusi secara kelompok susah. Karena saya lihat di dalam jadwal mengajar ibu, untuk mengisi daftar hadir aja pun sulit sekali kalian. Apalagi kalau misalnya saya suruh Zoom,
untuk Google Meet satu kelas mungkin yang hadir hanya 10 orang, jadi percuma. Untuk itu kalian boleh kerjakanlah secara pribadi. Di sini ada nomor 1, bacalah salah satu karya ilmiah atau artikel dalam jurnal. Nah, terserah karya ilmiah yang Anda buat atau artikel dalam sebuah jurnal, Anda boleh lihat mungkin dari internet. Analisislah bagian-bagian karya ilmiah tersebut. Kamu analisis, kemudian buatkan laporan kerjamu dengan menggunakan tabel berikut. Jadi menganalisis itu dengan berbentuk tabel. Misalnya bagian karya ilmiahnya tentang pendahuluannya apa, tanggapan kamu, informasinya apa. Ini seperti mirip dengan yang kita kerjakan di dalam proposal kemarin. Tetapi bagian karya ilmiah itu lengkap dengan sistematikanya yang sudah Anda buat. Dengan demikian Anda harus menampilkan sebuah karya ilmiah, ya. Anda boleh melihat karya ilmiah siapapun, kemudian setelah itu baru kalian analisis. Itu tugas kalian di rumah. Jadi seperti yang kalian di papan tulis ini, yang kita identifikasi tadi yaitu tentang penyajian karya ilmiahnya, apakah dia itu populer, semi formal atau formal. Nah, karena kita sudah pernah membuat karya ilmiah, Anda boleh juga mengunduh karya ilmiah orang lain yang nantinya kalian lihat pada tugas halaman 183, yaitu kalian bisa menganalisis dari informasi yang ada di dalam karya tulis itu. Saya rasa karena memang ini sudah kita kerjakan tidak begitu sulit lagi. Tapi Bu harapkan laporan yang minggu kemarin belum selesai tentang karya tulis yang Anda buat, teruskan ya, karena berdasarkan itulah kalian bisa mengerjakan halaman 183. Kalau mau lanjutkan dengan itu silahkan. Tapi kalau misalnya kalian mau mengambil karya tulis orang lain kemudian analis juga boleh. Cuman saja yang minggu lalu kalian harus kerjakan itu telaah proposalnya dan membuat proposal penelitian berdasarkan hasil observasi kalian di lapangan atau di sekitar Anda. Saya rasa hanya itu pelajaran kita hari ini, karena ini hanya melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Tapi bukan berarti Anda berleha-leha, tapi tetap kerjakan. Ibu harap harus dikerjakan, karena nanti begini cara penilaian Ibu. Kalau misalnya ada 10 tugas yang dikerjakan, rata-rata 90, tapi yang dikerjakan hanya 7 tugas, tambahkan saja berapa kali mengerjakan dengan nilai per 10, sehingga nanti nilai Anda bisa menjadi berkurang. Tapi kalau kalian setiap mengerjakan tugas, setiap ada tugas dikerjakan, otomatis nanti rata-rata 90 per 10, 90, nanti untuk nilai ujian terus ditambah dibagi 2, maka nilai Anda bisa menjadi tinggi. Gue harapkan kalian tetap semangat kerjakan tugas. Tolong kalau daftar hadir diisi dengan pakai NIS, tolong diisi setiap hari. Kemudian daftar hadir harus disesuaikan dengan jam mengajar di pos, ya. Jadi misalnya jam 10.30 baru disitulah tuliskan daftar hadir kamu sesuai dengan jadwal pelajaran kita di pos, sehingga sesuai. Meskipun materi yang Ibu sampaikan ini memang inilah sampai akhir minggu, tetapi kalian mengerjakan tugasnya sesuai dengan jadwal di pos. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dimengertikan? Ada tadi 3 cara penyajian karya tulis. Ada yang dikatakan dengan populer, semi formal, dan formal. Kemudian macamnya tadi ada bentuk makalah, ada skripsi, ada tesis, dan ada disertasi. Yang semua itu adalah bentuk karya ilmiah. Dengan demikian Anda sudah lebih paham tentang karya ilmiah yang semuanya benar-benar menggunakan logika berpikir secara positif dan berbentuk fakta yang sebenarnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kerjakanlah tugasnya nak, semangat, jaga kesehatan, selamat pagi.